Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Toto, ya Surya Toto Indonesia, ya semua orang pasti udah tahu nih si Toto. Oke, kita lihat ya kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Ya, Toto, ya perlengkapan WC. Itu sih yang biasa saya ada di otak saya. Oke, yang kita pertama kali cek adalah riwayat pembagian dividennya, ya. Untuk Toto ini gitu ya emang perusahaan yang baik secara pembagian dividen karena dia dari tahun buku 2007 sampai terakhir ya dividen yang tahun buku 2025 ya ini rutin tuh ya. Dan kalau kita lihat 3 tahun ke belakang ya ini setahun 2 kali bagi dividen. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat baik, terbukti menghasilkan keuntungan ya, ada nilai tambah gitu. Dan ini kan tadi udah bagi interim ya. Nah ini kemungkinan juga pasti bagi dividen lagi nih. Jadi tadi ya kenapa penting gitu ya perusahaan itu harus bagi dividen, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Makanya kita harus cari perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya ya, semuanya. Jadi karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen rutin, jelas gitu ya, ya ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung cek seperti biasa untuk posisi kasnya dulu ya. Ini satuannya rupiah ya, kalau rupiah penuh berarti angkanya akan banyak. Kita cek yang pertama itu adalah posisi kas tarakasnya dulu. Ya, kenapa kita harus lihat nih posisi kas tarakas? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, jadi uang ini yang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Ya, kalau nilai terlalu sedikit gitu ya, bisa jadi perusahaan ini ada kesulitan ya untuk bayar operasional, ekspansi dan juga bayar pinjamannya gitu. Jadi harus cukup lah nilainya ya. Nah, ini memang untuk posisi kas tarakas dia menguat ya, dia naik 54 miliar atau naik sekitar 16% gitu. Dan ingat ya, tapi ini kan ada pembagian interimnya nih 2025. Ya, Desember ini kan per September. Nah, ini teman-teman harus tahu, kalau kelebihan kas itu bisa kita nikmati sebagai pemegang saham. Caranya dengan perusahaan ya itu kembalikan aja ke pemegang saham. Caranya dengan bagi dividen lebih besar, lebih sering ya tadi interim, atau bayar ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada ya supaya beban bunganya semakin ringan, atau buyback saham aja gitu ya untuk mengurangi jumlah saham beredar sehingga nanti gitu ya akan memperbesar earning per share dan juga dividen per share-nya. Jadi keempat cara tersebut akan memperkaya kita sebagai pemegang sahamnya ya. Jadi itu harus tahu. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Langsung pilih saldo laba yang ini nilainya cadangan umumnya dipindahkan dulu ya. Ini 10320. Oke ya, ini saldo labanya yang ini nilainya kita pindahkan dulu. 449 793. Nah, ini kita lihat ya. Ini saldo laba yang positif ya, ini bagus ya. Jadi saldo laba itu teman-teman harus tahu kalau saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Toto dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,3 triliun. Ya, dan ini di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang sangat baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya perusahaan artinya nggak akan bisa bagi dividen karena dia rugi melulu. Gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah gitu ya, ya saya nggak akan tertarik gitu ya, meskipun harga sahamnya naik berkali-kali lipat. Oke, selanjutnya kita langsung cek dulu ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya, ini ini KNP-nya masih 0 ya, isi 0 loh. Oke, ya nanti kita lihat ya. Rasio saldo laba terhadap modal awal ini 8,4. Artinya si Toto telah menghasilkan total profitnya sebesar 8,4 kali modal awal ya. Jadi kalau teman-teman punya toko bangunan nih, modalnya 1 miliar ya. Ini telah profit 8,4 miliar di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya, sudah terbukti untung. Ya udah balik modal juga, nilainya udah di atas 1. Dan secara PBV ya dia cukup mepet gitu ya di fair value-nya ya, secara PBV 1,09. Ya, jadi kan sekarang harganya 274 per 19 Januari, book value-nya itu di 251 gitu.
Oke, berikutnya langsung kita cek ke bagian profitabilitasnya untuk laba rugi ya, selalu kita cek pendapatannya dulu yang ini nilainya. Nah ini kita harus lihat ya pendapatan gitu. Kenapa? Karena pos keuangan pendapatan ini dia menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik, pendapatannya cenderung naik ya. Artinya barang yang dijual atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh pasar, ya dibutuhkan oleh customer. Makanya carilah ya perusahaan yang bertumbuh. Ya, dan memang untuk kinerjanya si Toto ini dia naik sekitar 109 miliar, ya naik 6%. Jadi baik gitu. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Gitu ya. Nah, ini harus kita lihat gitu. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal ya. Lewat gross profit margin ya. Jadi kalau misalnya ini nih gross profit margin 26%, artinya perusahaan kalau dia menjual barang 100.000 itu, atau teman-teman jual barang 100.000 ya, itu ambil laba kotor itu 26.000. Ya, 74 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi makanya kita harus mencari perusahaan yang setinggi mungkin laba brutonya sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, akan semakin besar laba bersih. Gitu ya, karena nanti si laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti baru keluar inti dari laporan laba rugi ya, alias laba bersihnya yang ini nilainya. Pindahin dulu ya sebentar. Oke ya, ini udah kita pindahkan nih secara per, atau dia udah di bawah 10 ya, di 8 kali gitu. Jadi terlihat secara per sih cukup murah ya. Oke, selanjutnya kita ke laporan arus kas ya, dan ini adalah video kedua yang saya bahas ya. Ada request dari salah satu subscriber anak channel ini, analisis laporan keuangan, itu Pak Boram ya, nanyain gitu kemarin itu di Bird gitu ya, kalau CFO-nya besar gitu ya, penasaran pengen tahu kemana aja gitu ya. Nah itu kita nanti bisa cek gitu ya di laporan arus kasnya ya, terutama nanti sekilas akan saya perlihatkanlah sedikit cara baca catatan kakinya ya, catatan atas laporan keuangannya. Ya ini di laporan arus kas ini ya yang sering terlupakan oleh berita dan analis. Oke, seperti biasa kita cek dulu untuk penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Nah ini harus kita lihat ya, nah yang ini nilainya. Kenapa? Karena si penerimaan kas ini dia menghitung jumlah uang yang diterima perusahaan dari customernya. Ya, dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu ya cuman diakui aja ya, sifatnya akrual. Gitu, simpelnya cuma dicatat di atas kertas aja. Tapi kalau penerimaan kas, dia benar-benar menghitung yang uang diterima, yang masuk dan keluar. Gitu. Nah, kalau penerimaan ya berarti yang masuknya. Ya. Nah, ingat penerimaan kas itu harus tinggi rasionya ya terhadap pendapatannya. Ini kayak misalnya ini 108%. Artinya kalau teman jual barang 100 juta, customer tuh bayar 108 juta. 8 juta selisihnya lebih tinggi. Ya, kenapa bisa? Karena bisa jadi perusahaan tersebut menagih piutang yang sebelumnya mungkin belum tertagih. Gitu simpelnya. Ya, jadi ingat ya, penerimaan kas itu tadi harus tinggi karena digunakan untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, nah jadi sekarang kita udah terima nih uang pendapatannya dulu ya, pendapatan 1,8 triliun, penerimaan kasnya 1,9 triliun. Ya, ini sekarang kita gunakan nih, digunakan untuk bayar operasional dulu ya, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, nilainya wajib positif seperti ini. Artinya perusahaan itu uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional ya, jadi dia menghasilkan uang yang nyata ya, nilai real gitu ya, uang real dari aktivitas bisnisnya gitu. Jadi ya asumsikan aja teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional, kan nggak menghasilkan apa-apa, jadi cuma untung di atas kertas aja gitu ya. Nah makanya kita harus nilainya positif. Nah jadi sekilasnya untuk baca laporan keuangan kita, kalau udah baca net CFO di sini berhenti dulu sampai sini gitu ya. Jadi kenapa gitu? Karena yang tadi ini berkaitan dengan operasional bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kita nih ya, net CFO kan ini positif. Ini uang ini nanti masuk ke dalam dompet dulu. Gitu. Ya, jadi uangnya bertambah. Nah, baru uangnya nanti yang ada di dompet gitu ya udah, kita bisa pakai uang ini digunakan untuk aktivitas investasi atau ekspansi usaha dan pendanaan, atau dia bayar pinjaman ke bank. Ya, nah sekarang kita gunakan dulu nih aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usahanya. Dia pakai apa aja? Gitu ya. Nah, kalau dia membelanjakan uangnya itu nilai negatif.
kayak gini. Nah, tapi kalau dia menerima gitu dari aktivitas investasi, dia nilai positif tuh kayak gini. Hasil jual aset tetap positif, terima dividen dari investasi positif. Nah, yang bagus kalau buat saya memang carinya yang negatif seperti ini. Ya, karena perusahaan ya dia semakin lama semakin besar ya berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, nah jadi Pak Boram itu sempat nanya ya katanya uangnya kemana aja. Nah ini kita lihat di sini ada notes ya CALK-nya nomor berapa? Ini misalnya nomor 10 nih. Ya udah kita lihatlah nomor 10 dia mau beli apa ya. Kita coba ke bawah dulu nomor 10. Oke, nah, udah lewat nih. Ini 18, 9, 9. Nah, ini ya nomor 10. Nah, nanti lihat aja penambahannya apa aja. Gitu ya. Ini kan saldo ini dari awal tahun kemarin ya 2025, ini per yang laporan keuangan ini. Nah, kita lihat nih. Dia beli apa aja? Yang ini nilainya. Gitu ya. Oh, ya misalnya dia beli mesin, dia beli peralatan pabrik, dia beli peralatan ATK nih, peralatan kantor, terus beli kendaraan bermotor. Ya, jadi ini yang dibelanjakan. Cuman sebenarnya kalau saya agak jarang sekali sampai melihat seperti ini, karena ini sebenarnya terlalu teknis hanya untuk, kalau buat saya hanya untuk yang bagian operasional aja. Gitu. Kita ini kan posisinya sebagai investor, gitu. Jadi lihat ya dari kacamata investor aja ya. Kalau ini kan terlalu teknis. Gitu ya, kalau saya sih nggak begitu diperlukan lah ya untuk sampai segini, cuman nggak apa-apa, ini untuk memperluas pengetahuan aja ya gitu. Cuman memang gitu ya, ini memang ada pos-pos ya, ada klasifikasi bla 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 dan seterusnya ya, itu nanti mungkin saya jelaskan lebih lanjut. Tapi sebenarnya nggak terlalu inilah, nggak jarang sekali kepake gitu ya, karena kalau saya memang bisa langsung lihat aja sahamnya. Dia belanja gitu, belanja modal apa aja gitu ya. Aset tetap ya udah sampai situ aja. Karena kan sebenarnya kita sebagai investor itu fokusnya cuma satu. Bagaimana caranya perusahaan kita memilih perusahaan itu yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya lewat uang kas yang nyata dihasilkan dari bisnisnya. Ya, jadi kalau misalnya masih pemula sekali gitu, biasanya fokusnya cari perusahaan yang untungnya besar, tapi itu setengah benar kalau buat saya. Gitu. Jadi tadi jangan cuma untung di atas kertas saja, harus menghasilkan nilai nyata ya, uang tunai yang real gitu dari aktivitas bisnisnya. Gitu. Jadi setidaknya mulai bisa kejawab ya gitu. Cuman tadi memang memang sekilas ya. Cuman teman-teman sebenarnya bisa explore gitu ya, banyak di CALK ini ada apa aja, misalnya pinjaman jangka panjang nih, di bank apa aja yang utangnya, itu bisa dicek semuanya. Gitu ya, cuman kembali lagi terlalu teknis gitu ya, buat saya nggak perlu amat gitu. Cuman nggak apa-apa. Oke ya, jadi dia tadi udah belanja ya sekian. Nah terus sekarang kita lihat aktivitas pendanaannya ya, atau aktivitas pinjaman ke banknya. Ini yang bagus nilainya negatif ya, karena kalau nilainya negatif ya dia melunasi pinjaman. Itu pembayaran pinjaman ya. Kalau ambil pinjaman nilainya positif ya. Jadi ini sahamnya ini negatif ya, karena dia besar sekali ini pembayaran dividennya. Nah ini gitu ya, contoh perusahaan yang baik gitu. Kenapa? Gitu ya, karena secara operasional ya dia udah terima kas nih banyak ya, udah bayar operasional masih ada sisa, bayar ekspansi, bayar nggak ada pinjam, bayar utang sewa, bayar dividen, masih ada kenaikan kas tarakas. Nah, jadi masih ada uang lebih yang masuk ke dalam dompetnya gitu ya. Jadi ini makanya kasnya dia menguat. Ya, ini baik, ini pola kas yang sangat baik ya, plus min dan ada kenaikan kas tarakas. Sekarang juga sama, plus min dan ada kenaikan kas tarakas, ini sempurna. Gitu. Jadi secara operasional ini sangat baik, ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian untuk resiko bisnisnya ya, secara likuiditas dan solvensinya. Kita kembali lagi nih ke atas ya, kita balik lagi, kita lihat untuk rasio lancarnya dulu. Yang ini kita pindahkan dulu ya. Nah ini mana liabilitasnya, yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke, ya ini kita lihat ya. Untuk rasio lancar ini 4,3 ya. Jadi posisi rasio lancar ini sangat kuat gitu ya. Meskipun kadang kalau di atas 2 kesannya tuh kurang produktif gitu ya, untuk memaksimalkan aset lancar ya. Cuman nggak masalah sih, sebenarnya itu kan relatif gitu ya. Ini rasio kasnya sangat baik ya, di 0,99 gitu ya. Artinya perusahaan ya, kalau misalnya kita buletin nih satu ya, berarti dia bisa melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya semuanya hampir dengan kas tarakasnya yang ada. Ya kan kewajiban yang 393 miliar, uang di dompet 390 miliar nih. Bablasin langsung cut, bayar semua ya. Jadi ini kuat sekali ya, rendah resiko gitu ya. Nah, tapi kita cek juga nih untuk short term debt-nya ya. Short term debt-nya ada apa aja nih? Ada bank jangka pendek,
nggak ada obligasi dan nggak ada sukuk juga gitu ya. Jadi saya rasa ya nilainya masukin aja pinjaman jangka pendek ya 5 miliar. Ini juga 5 juta. Ya, kita pindahin. Nah, ini kita lihatnya nih ya. Rasio kas terhadap short term DP ini 78 kali ya. Jadi kan ya bayangkan aja. Utang banknya 5 miliar. Uang di dompet 390 miliar. Jadi kan utangnya nggak begitu berarti gitu ya. Nggak akan ada masalah dia gagal bayar utangnya gitu. Jadi ini sangat rendah resiko. Nah, lalu untuk jangka panjangnya kita cek aja DER-nya dulu ya. Dari yang paling simpel kita pindahin dulu. Ya, ini kita lihat ya untuk debt to equity rasionya ini 0,36 ya. Jadi rendah resiko, dia masih di bawah 1 ya untuk jangka panjang. Dan dia ini pinjaman jangka panjangnya ternyata ada ya. Ini kita pindahin dulu untuk long term debt-nya, yang ini nilainya. Nah, ini lihat nih, dia cuma 0,01 nilainya. Ya, jadi sangat-sangat rendah resiko buat saya gitu ya. Jadi si Toto gitu ya. Setelah kita pindahkan nih data-data keuangannya gitu ya. Buat saya Toto memang perusahaan yang baik ya, jelas gitu ya, ada riwayat pembagian dividen yang jelas ya, artinya dia ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Lalu untuk saldo laba positif telah menghasilkan profitnya 8,4 kali modal awalnya ya. PBV ya di 1 ya gitu ya. Masih fair value lah secara PBV, teman terlihat cukup murah, udah di bawah 10 ya, ini di 8 kali. Dan secara untuk operasional bisnisnya arus kasnya sangat baik ya, plus min dan ada kenaikan kas tara kas ya, ini pun setelah bagi dividen ya, sangat-sangat baik. Dan untuk resiko bisnis secara likuiditas dan solvabilitas ini sih rendah resiko. Ya iya, utangnya sangat kecil gitu, hampir nggak berarti lah gitu ya, dengan posisi kas yang sangat-sangat solid ya, sangat-sangat kuat gitu. Nah, cuman kembali lagi nih buat teman-teman, Toto menarik atau enggak ya, coba kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 berjalan, tahun ke depan gimana gitu ya. Tahun ini gimana, 2026. Nah, itu silakan teman-teman analisis lebih lanjut aja ya, proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas kinerjanya aja ya, berdasarkan laporan keuangan yang ada ya 2025 Q3. Jadi untuk masalah valuasi gitu ya, murah atau mahal, itu kembalikan lagi ya penilaian teman-teman ya. Lalu juga untuk harga nih, besok naik atau turun, nah itu juga kembalikan aja ke market ya, terserah market mau dihargai berapa nih si Toto. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan gitu dari request saham, langsung tulis di kolom komentarnya supaya nanti saya respon. Oke, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.